Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jumpa lagi warahmatullahi bersama wabarakatuh. kita di program acara Sering Sharing. Sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah siang hari ini, di Jumat yang berkah ini, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah dai muda, kemudian seorang akademisi, dan juga seorang praktisi dakwah, serta pengasuh pondok pesantren. Apalagi kalau nggak Ustadz, Dr. Imam Thariqur Rahmansyah, MSOS. Alhamdulillah Ustadz ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak salah nyebutin Ustadz. Alhamdulillah betul. Masya Allah, di tengah kesibukan beliau yang sangat amat padat tentunya, Alhamdulillah hari ini beliau berkenan untuk membersamai kita, tentunya dengan diskusi-diskusi dan juga tema yang menarik. Apalagi jika kita melihat fenomena kita saat ini sedang marak judol dan juga pinjol nih Ustadz. Nah, mungkin nanti bisa sedikit kita ulas dan sedikit kita bahas. Kalau dalam pandangan Islam kan sudah sangat jelas bahwa judi itu adalah hal yang haram dan tidak boleh dilakukan. Kan dalam satu ayat juga disebutkan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu min amali syaitan. Nah, ini kan sebenarnya sangat jelas pandangan Islam terhadap judi online ini ataupun judilah, baik itu online ataupun offline ya. Judi ada offline-nya juga Ustaz. Seperti halnya pembelajaran ada yang offline dan online. Maka ini sebenarnya bagaimana Ustaz untuk mencegah ataupun minimal mengurangilah tindakan-tindakan perjudian yang sekarang marak ini. Bahkan kalau tidak salah ini setiap hari hampir kita dengar ada berita itulah baik di media cetak ataupun elektronik bahwa ada gara-gara judul itu suami membunuh istri atau sebaliknya istri membunuh seorang suami, dan itu tidak hanya di kalangan orang-orang dewasa tapi remaja-remaja kita juga ternyata banyak juga yang terlibat judul yang pada akhirnya dari judul ini masuklah kepada pinjol. Nah, fenomena seperti ini bagaimana kemudian kita harus menyikapi? Fadhil dokter. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada Dr. Haji Istajib Zain, MAG PhD. Semoga selalu sehat walafiat. Amin. Dan terus mendebar manfaat. Amin. Untuk umat. Insyaallah. Terima kasih juga atas waktunya. Alhamdulillah. Kita sedikit bahas pinjol ya, walaupun memang saya sebenarnya sampai sekarang belum tahu bentuk pinjol itu di HP seperti apa. Namun melihat kondisi masyarakat saat ini tentu, kalau tadi Ustadz Istajib bacakan surat Al-Ma'idah itu ayat 90 ya. Ujung dari itu ketika ijtanibuhu, jauhi judi itu, ujungnya apa? La'allakum tuflihun, agar beruntung. Nah, artinya kondisi masyarakat ini kalau kita ajak melihat dan memaknai ayat ini, kebalikan mafhum mukhalafahnya dari beruntung adalah rugi. Nah, kalau masyarakat sadar betapa kita melakukan judi itu bukan untung, tapi rugi. Karena Allah melarang itu la'allakum tuflihun. Nah, ini jadi konsep dasar harusnya bagi masyarakat, bagi anak muda. Kalau mau untung, produktif, tinggalkan itu judi. Itu satu. Kemudian saya sedikit mengingat satu hadis dari Ahmad. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis tersebut Nabi SAW bersabda, la yazalu qaumun yata'atawna al-maisir hatta yusbihu fuqara. Ini sudah ada isyarat dari Nabi pada saat itu. Udah berapa ribu tahun sampai sekarang? 1000 sekian ratus, 1400, 1500, ya 400. Sudah Nabi Muhammad SAW memberi isyarat bahwasanya senantiasa akan ada kaum yang terus menerus berjudi, yata'atawun al-maisir hatta yusbihu fuqara, sampai ya nanti miskin betul. Nah, dari hadis ini kalau kita hayati pula, kita menyadari ternyata judi ini akan memiskinkan bangsa. Itu satu poin. Nah, ini kadang-kadang orang nggak sadar, inginnya kaya padahal sebenarnya ini adalah target untuk memiskinkan. Nah, kira-kira kalau kita telah masa iya kita terus akan bermain judi, apalagi online. Nah, perkara online dan offline menurut hemat saya ini hanyalah alat dan cara.
Kalau mungkin offline sekarang ketangkap, ya kan? Nah, online ini banyak cara. Sampai kita rebahan pun bisa, ya kan? Bisa dibuat kita bermain judi. Mau kita santai, mau kita duduk-duduk ngopi. Nah, ini cara, hati-hati dengan cara ini. Makanya yang online kita gunakan untuk yang manfaat. Ya, kita belajar, kita mungkin usaha, bisnis, berdagang dengan online. Tapi tinggal kalah judi. Itu mungkin sekilas dari saya sementara ya. Jadi sebenarnya ini pemiskinan, kalau kita sadarkan. Ini adalah menjadikan orang miskin. Tapi ternyata kayaknya orang ini nggak sadar. Nah, itu kira-kira Ustaz. Seperti halnya lagunya Bang Haji Roma Irama, bahwa judi itu menjanjikan kemenangan. Dan apa namanya, judi itu gitu ya? Iya, betul. Bahkan menjanjikan sebuah kekayaan gitu, padahal kan itu bohong dan lain sebagainya. Lalu bagaimana Ustaz peran kita? Ya mungkin siapa yang harus berperan untuk kemudian bisa menjadi pencegah lah bahasanya. Apakah dalam lingkup misalkan keluarga, kemudian masyarakat, dan juga sampai tingkatan negara. Apalagi sekarang ini kalau tidak salah menjadi perhatian khusus bagi negara agar kita semua bersama-sama bahu-membahu untuk memerangi yang namanya judi online ini. Bahkan mirisnya sekali kalau kita dengar yang terakhir itu adalah pelaku dari apa namanya judi online itu sendiri adalah dari salah satu karyawan atau banyak karyawan di salah satu kementerian, yaitu Komdigi lah. Nah, ini bagaimana kemudian peran kita masing-masing dan siapa sih yang harus berperan penting dalam upaya untuk pencegahan yang namanya judi online ini? Baik, pertama tentu semua harus memiliki peran karena kita harus bersinergi. Tapi awalnya hemat saya adalah kita harus dari keluarga. Jadi sebagai seorang orang tua yang memiliki anak, untuk kita harus perhatikan bagaimana ia menggunakan gadgetnya, bagaimana ia memainkan gadgetnya untuk apa. Kita harus terus kontrol. Tentu setelah itu ada juga sekolah. Sekolah juga harus bersinergi. Juga pemerintah dengan program-programnya. Semoga insya Allah kita berharap dengan harapan yang baik dan positif. Pemerintah yang baru ini insya Allah betul-betul serius untuk mengatasi dan bahkan kita betul-betul menghilangkan judi online. Saya berharap dan berdoa juga kepada Allah kita sama-sama. Ini aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store dan segala macam kalau bisa dihapus. Dan itu tugas pemerintah. Dan saya yakin pemerintahan untuk yang sekarang 5 tahun ke depan bisa mengatasi itu. Tapi peran ini harus peran semua. Ya, orang tua, sekolah, para dai, para organisasi masyarakat di masyarakat semua harus berperan, ya, berperan untuk bagaimana mengatasi dengan banyak cara tentunya. Dan cara-cara itu bisa kita kejawantahkan dengan hal-hal yang kegiatan positif, insya Allah. Itu mungkin secara umum, Ustaz. Mungkin bisa diganti dengan kan sama-sama ngeluarin duit nih kan, betul, gitu. Ya. Kita berwakaf gitu ya. Insya Allah. Itu berwakaf, kemudian kita menggerakkan pemuda-pemuda bisa bergerak aktivitas yang menyenangkan yang lain, hiking ke gunung, ya kan. Nah, kalau di kota kita bisa gitu ya, lari bersama, olahraga bersama, lomba, fun bike, insya Allah. Gitu. Banyak cara sebenarnya. Ini kaum rebahan nih target judul itu, karena online ini kaum rebahan. Maka kita harus atasi insya Allah. Semoga lewat podcast ini banyak yang mendengarkan, semoga manfaat. Masya Allah. Utamanya mungkin di Kementerian Agama mungkin ya, karena kan jadi ujung tombak daripada pendidikan moral ataupun akhlak bangsa gitu. Kalau misalkan akhlak bangsa atau anak bangsanya juga bermoral, kan insya Allah menjadi generasi-generasi yang bisa dipersiapkan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Amin. Lalu sebelum kita tutup nih Ustaz, kira-kira apa tips ataupun trik ataupun pesan-pesan buat para pemirsa kita dan juga para generasi Z ataupun milenial kita agar benar-benar bisa menjauhi yang namanya judi online, syukur-syukur sampai sekaligus menghindari yang namanya pinjaman online. Dokter. Baik, pertama pesan dari kita sama-sama untuk diri sendiri dan seluruh yang mendengarkan. Bentengi anak kita dulu dengan keimanan dan akidah yang kuat. Itu yang sangat penting. Karena awal dari terlenanya hati itu karena benteng keimanan dan akidah yang gak kuat. Mau orang tua, mau anak kita yang masih kecil, nanti generasi Z dan seterusnya harus dibentengi ini. Itu pesan yang pertama. Maka jangan tinggalkan pendidikan agama. Kemudian yang kedua tentu pola pendidikan, pola pengasuhan baik di rumah dan di sekolah, berikan pola yang baik. Sekarang ini banyak orang yang berpikir sekolah mahal, yang murah saja misalkan, tapi ujungnya yang murah malah menjerumuskan.
Oleh karenanya kita harus bekerja keras bagaimana anak kita bisa menikmati pendidikan yang baik. Lingkungannya baik, masa depannya baik. Jadi orang tua pandai-pandai memilihkan tempat pendidikan buat anak-anak kita, generasi yang sekarang ini. Kemudian yang terakhir tentu ya kita harus banyak berdoa kepada Allah karena memang mau tidak mau ini akhir zaman. Ya. Akhir zaman di mana cobaannya ya arusnya datang dari berbagai macam sisi, dari atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang untuk merusak kita semuanya. Nah, itu yang harus kita pertahankan. Semoga Allah melindungi kita semua. Masya Allah. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khair. Masya Allah, sangat luar biasa. Mungkin bisa kita simpulkan juga bahwa segala sesuatu itu hanya sebentar dan sementara. Maka maksimalkan. Kalau banyak orang yang bilang hidup itu singkat, maka nikmatilah. Harusnya diperpanjang dengan akhirat itu panjang, maka persiapkanlah. Dan kita perlu mengingat bahwa kita ini masih di dunia, maka dipastikan tidak ada pekerjaan yang sepenuhnya nyaman, tidak ada perdagangan yang sepenuhnya menguntungkan, bahkan tidak ada pernikahan yang tidak ada perselisihan, dan juga tidak ada persahabatan yang tanpa pertengkaran. Ingat, ini masih dunia, karena ini tempat ujian di mana kita ditempa untuk benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang kelak dengan sekuat tenaga kita mampu untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua tentunya dijauhkan dari yang namanya judol ataupun pinjol. Lagi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini senantiasa mendatangkan manfaat. Amin, amin. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Dr. Istajib. Lagi mudah-mudahan selalu tidak bosan untuk membahas hal-hal yang mendatangkan kebermanfaatan. Amin, amin. Lagi terima kasih atas waktunya. Tetap pantengin terus program acara kita Sering Sharing. Sering ringan, sering gak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.